Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Bangurejo, kelas 11 IPA 4, dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Anggi Octavia, 2. Anandia Haryarani Anaski, 3. Fitriana Suci Utami, 4. Guntur. Sini kami akan membahas tentang perlawanan Goa dan Rakyat Riau angkat senjata. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sumba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat dengan siapa saja, tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Makassar dengan pelabuhan Sumba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sumba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya singgah dulu di Bandar Sumba Opu. Begitu pula barang perdagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muat di Sumba Opu. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sumba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, tapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan dengan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Kadewaka, Kalari, Sope, dan yang sudah begitu terkenal, perahu pinisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. VOC pun merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal VOC sedang patroli dan menemui perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar, dan yang lain segera diburu, ditangkap, dan dirusaknya. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan semua sewenang-wenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Setelah mendapat dukungan Arupalaka, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Matsukar, memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jansen Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka, dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa.
Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa, Barombang, dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bungaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bungaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contohnya perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara dan cinta tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka. Raja Muhammad Abdul Jalil Muzaffar menuju Raja Indra Pahlawan sebagai pimpinan perangnya. Pada tahun 1751, perang berkobar antara kerajaan Siak melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, kerajaan Siak segera mempersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan, pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun, banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung 1 bulan, sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihatnya mengatur siasat baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini.
Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Buntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk pada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil mengusir VOC dari Malaka, jasa ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50.